Halo teman-teman, selamat sore buat teman-teman semuanya. Kembali lagi di my channel Sahabat Ternak. Pada kesempatan kali ini atau di sore hari ini, saya ya pasti seperti biasa setelah pulang kerja itu sibuk dengan aktivitas memberi makan ayam-ayam saya. Tentunya waktu yang saya berikan kepada ayam saya itu ya minimal di sore hari itu ya minimal sekitar 15 menit atau 30 menit teman-teman. Jadi seperti teman-teman di sini, ya ini aktivitas rutin saya di sore hari. Saya memberi makan ayam saya. Jadi di sini ada ayam ayam usia yang sudah 2 bulan sampai 3 bulan teman-teman ini. Jadi kalau dari segi beratnya sih, dari segi beratnya ada ya, kalau ini sih teman-teman sudah berbobot, kalau ini teman-teman sudah berbobot udah hampir 6-7 ons. Jadi sebenarnya 1 bulan lagi mereka sudah bisa panen teman-teman. Ini sudah bisa mencapai bobot sampai 1 kilo teman-teman, 1 kilo di atas. Sedangkan ini masih kecil gitu. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, mungkin saya sarankan teman-teman subscribe dulu channel saya, karena saya akan berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan berbagi cerita tentang peternakan ayam kampung buat teman-teman semuanya. Apalagi buat teman-teman yang ingin menjadikan ayam kampung sebagai sebagai usaha sampingan lah. Karena saya bisa janjikan atau bisa katakan sebenarnya beternak ayam kampung ini sangat selain hobi, tapi sebenarnya menghasilkan dan menguntungkan teman-teman. Oke teman-teman semuanya, seperti pepatah mengatakan, sebenarnya dalam menjalankan suatu usaha, baik itu usaha kecil atau usaha besar, memang disarankan kita sebagai pengusaha itu harus mencoba terjun langsung mendalami usaha terlebih teman-teman. Jadi seperti di sini saya sudah menjalani atau menggeluti usaha dari peternakan ayam kampung ini sudah hampir lebih 1,5 tahun teman-teman. Banyak suka duka yang saya alamin, banyak kendala-kendala, kegagalan, dan berbagai rintangan yang saya jalani teman-teman. Dan kekurangan yang saya dapatkan selama tahun ini adalah karena karena kurangnya DOC yang saya buat sendiri gitu. Jadi kebanyakan DOC yang saya besarkan itu adalah masih belian teman-teman. Saya masih beli dari teman-teman lainnya gitu, peternak lainnya. Ya, jadi secara otomatis keuntungan yang kita perolehkan dari peternak ayam kampung ini yang saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan ini, jadi katakan kurang menjanjikan teman-teman. Tetapi dari situ saya bisa banyak pengalaman teman-teman. Dari kesempatan ini banyak pengalaman yang saya bisa peroleh teman-teman. Mulai dari 1,5 tahun ini saya katakan ayam saya itu belum pernah yang namanya kena penyakit atau mati karena penyakit, dan itu sudah saya dapatkan solusinya teman-teman. Dan kegagalan yang pernah atau ayam saya yang mati sebenarnya bukan karena penyakit, tapi karena kanibal. Karena saya beberapa kesibukan kerja, beberapa kali saya pernah makan, jadi ayam saling memakan teman-teman. Tapi buat teman-teman yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya, dari pengalaman tersebut yang bisa saya dapat simpulkan juga teman-teman, untuk mencapai atau untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan atau menjanjikan dari usaha ternak ayam kampung ini, usaha sampingan adalah membuat DOC sendiri teman-teman. Jadi pada di tahun ini, di awal tahun ini, saya ingin mencoba memproduksi DOC dalam skala besar teman-teman. Mungkin besar skala besar teman-teman, mungkin dari 6 ekor betina atau indukan nanti teman-teman. Karena dari 6 ekor indukan tersebut sebenarnya kita sudah bisa menghasilkan per bulan itu sekitar 30 ekor DOC teman-teman yang bisa dibesarkan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mempunyai DOC sendiri atau produksi sendiri, maka dari segi keuntungan kita pasti lebih untung lah teman-teman. Jadi yang saya persiapkan saat ini teman-teman dalam di awal tahun ini adalah teman-teman, saya sedang mempersiapkan kandang indukan teman-teman. Jadi kandang indukan teman-teman. Jadi kandang indukan ini ukurannya panjang sekitar 1,5 meter, lebih lah, sedangkan lebarnya sekitar 1,5 meter, 20 atau 30 teman-teman. Jadi nanti dari dalam kandang kawin ini dan kandang bertelur atau kandang reproduksi ini, nanti itu akan dihuni oleh 1 pejantan dan sekitar 6 atau 7 betina teman-teman. Karena saya yakin dari 6 atau 7 betina itu sebenarnya saya bakal mampu menghasilkan sekitar 30 sampai 50
DOC teman-teman. Jadi dalam pembuatan kandang ini, kandang produksi ini sebenarnya nggak usah terlalu ribet, nggak usah terlalu mewah, nggak usah terlalu apa teman-teman. Cukup sederhana dengan menggunakan kayu-kayu bekas seperti ini, teman. Dan menggunakan terpal sebagai atapnya, kayu-kayu bekas sebagai tiang-tiangnya teman. Kayu bekas. Jadi di sini nanti saya akan produksi DOC teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, di sini juga saya ingin bagikan buat teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman ingin ingin membuat menjadikan ayam kampung sebagai usaha sampingan, ya saya sarankan teman-teman memproduksi DOC juga teman-teman. Karena dengan produksi DOC teman sendiri, otomatis keuntungan yang kita peroleh itu lebih lumayan, lebih menjanjikan setiap bulannya. Jadi untuk kandangnya ya seperti depan saya ini, atau kandang yang saya buat ini menjadi referensi buat teman-teman lah yang ingin menjadikan ternak ayam kampung sebagai sampingan. Jadi nantinya ayam kita nggak bebaskan, kita biarkan dalam kandang ini secara kita biarkan beraktivitas dalam kandang ini, dalam ukuran kandang ini teman-teman. Kita tidak bebaskan keluar. Jadi ayam hanya kawin di sana dalam kandang dan makan dalam kandang dan akan bertelur dalam kandang. Dan untuk sistem penetasannya mungkin tergantung nanti teman-teman seperti apa. Memang saya planningkan memang sistem untuk penetasannya saya tidak menggunakan sistem raman atau diramkan indukan, tapi menggunakan sistem mesin tetas supaya lebih menjanjikan kualitasnya teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan teman-teman semuanya, untuk menjalannya seperti yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya, untuk menjadikan suatu usaha sampingan atau dari modal kecil atau apapun teman-teman, memang disarankan tuh kita terjun langsung teman-teman. Dari situlah kita banyak pengalaman yang kita peroleh teman-teman. Jadi di sini saya banyak pengalaman yang saya dapatkan dan tentunya nanti akan saya bagikan buat teman-teman semuanya. Terutama apalagi nantinya ketika kandang produksi saya sudah efektif. Memang saya targetkan di akhir bulan ini kandang produksi itu sudah berjalan teman-teman. Jadi akan saya bagikan semuanya buat teman-teman semuanya. Siapa tahu buat teman-teman semuanya ada yang ingin mencoba menjadikan ayam kampung ini sebagai usaha sampingan. Tetapi sekali lagi saya tekankan buat teman-teman, usaha sampingan atau menjadikan ayam kampung sebagai sampingan dengan produksi DOC sendiri itu sangat menjanjikan teman-teman. Karena yang saya alami selama 1,5 tahun ini dengan dengan jumlah atau 8 atau 10 ekor yang bisa kita jual setiap bulannya dengan ukuran atau berat 1 kilo saja, itu sebenarnya sudah cukup menjanjikan teman-teman. Kita sudah bisa menghasilkan sekitar 300 sampai 400 ribu lah sebulannya. Jadi di sini juga, apalagi kalau kita bisa lakukan secara konsisten teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini nantinya mungkin sekitar 2 minggu lagi ini bisa dijual teman-teman. 2 minggu lagi bisa dijual, dan yang bawah juga sekitar 1 bulan. Berarti kalau yang 2 minggu lagi dijual, yang bawah sekitar 2 minggu lagi setelah penjualan ini teman-teman bisa dijual teman-teman. Dan mungkin saya akan membuat ini secara bertahap teman-teman, secara berkala produksinya. Jadi setiap bulan saya berharap bisa menghasilkan ayam-ayam yang siap konsumsi dan layak untuk dijual teman-teman. Sedangkan jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, saya harapkan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, dan buat teman-teman yang ingin mengetahui informasi perkembangan dan pengalaman saya dalam beternak kampung, ikutin video-video saya selanjutnya. Saya akan bagikan video-video lebih update lagi buat teman-teman semuanya. Jadi sekian informasi yang bisa saya berikan buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa, salam sejahtera dan salam sahabat ternak.